kita semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya. Nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita sama-sama buka ibadah kita dengan doa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, langsung pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah yang Kau boleh berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu pada setiap kami hingga hari ini kami boleh tetap sehat dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai pada hari ini, pimpin Losa yang akan memimpin pujian dan juga yang akan bercerita. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahu kan siapa yang menciptakan kita semua? Ya betul, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita butuh pertolongan, seharusnya kita hanya datang dan bersandar kepada Tuhan. Nah, Losa punya satu lagu yang mau diajarkan kepada kalian. Nah, judul lagu ini adalah When I Look. Karena kemanapun kita berada, Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Nah, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Mudah kan adik-adik? Kita coba sekali lagi ya. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in that flood and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in that flood and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Benar adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Nah, apalagi ini sudah dekat Natal loh. Ingat kalau Natal kita merayakan apa? Iya, kita merayakan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita.
kita loh dengan datang ke dunia dan menebus dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengasihi Dia dengan taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu lagu yang berjudul Aku Kecil Tapi Berharga. Walaupun kita kecil, tapi kita berharga bagi Tuhan sampai Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Nah, saya serahkan kepada Lase yang akan bercerita. Halo adik-adik. Wah, hari ini Lause bawa mainan. Siapa di sini yang punya mainan boneka, adik-adik? Atau mobil-mobilan? Siapa di sini yang punya mainan kesukaan? Bisa jadi mainan kesukaan adik-adik boneka atau mobil-mobilan, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau mainan kesukaan kalian terus diminta sama kakak atau diminta sama teman, kira-kira adik-adik mau nggak kasih? Pasti
pasti adik-adik pikir-pikir ya, no. Pasti kalian tidak mau kasih adik-adik. Apalagi kalau mainan yang kalian itu sudah lama tunggu-tunggu adik-adik. Kemudian baru papa atau mama beliin adik-adik. Wah, pasti adik-adik gak mau kasih ya mainan kesukaan kalian. Nah, hari ini sebelum kita dengar cerita tentang seorang bapak yang memiliki sesuatu yang dia sangat sayangi, kita berdoa dulu ya. Nah, ayo semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami untuk bisa mendengar dengan baik dan beri kami hikmat untuk bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi Loso bilang ada seorang bapak yang mempunyai sesuatu yang sangat dia sayangi. Nah, ada yang bisa tahu nama bapak itu siapa? Nah, Bapak Abraham. Nah, siapa namanya adik-adik? Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Siapa namanya adik-adik? Bisa diulang? Ishak. Ya, betul sekali. Namanya Ishak. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini sangat sayang sekali sama Ishak. Anaknya satu-satunya adik-adik. Kenapa dia sangat sayang? Karena Ishak ini sudah lama adik-adik dia tunggu. Sehingga Tuhan kasih tuh di masa tuanya adik-adik. Nah, makanya Bapak Abraham sangat sayang sama dia. Bapak Abraham pelihara Ishak dengan baik, memberikan makanan yang terbaik sehingga Ishak bisa tumbuh adik-adik dengan baik. Nah, suatu hari Tuhan berfirman sama Bapak Abraham, kalau nanti Ishak akan dijadikan korban persembahan. Nah, waktu itu adik-adik, korban persembahan itu berupa hewan seperti kambing, domba. Nah, tapi kali ini Tuhan meminta Bapak Abraham itu memberikan korban persembahannya itu adalah anaknya. Anaknya yang satu-satunya yang sangat dia sayangi. Wah, adik-adik bagaimana ya perasaan Bapak Abraham ya? Pasti Bapak Abraham sedih adik-adik. Pasti Bapak Abraham bilang, ya Tuhan ini kan baru Tuhan kasih, kok Tuhan minta lagi? Nah, tapi adik-adik, di dalam kesedihan Bapak Abraham, di dalam kebingungannya, Bapak Abraham percaya. Bapak Abraham ingat akan janji Tuhan, yaitu akan memberkati Bapak Abraham bahwa nanti dari anaknya akan menjadi suatu bangsa yang besar adik-adik. Nah, Bapak Abraham percaya janji Tuhan itu, sehingga Bapak Abraham mau taat pada firman Tuhan. Nah, keesokan harinya Bapak Abraham membawa anaknya, yaitu tadi siapa namanya? Ya, betul sekali, Ishak adik-adik. Nah, dia bawa pagi-pagi Ishak dan kemudian kedua orang pegawainya. Mereka pergi bersama-sama ke tempat yang Tuhan suruh adik-adik. Nah, waktu mereka hampir sampai, nah, Bapak Abraham bilang sama kedua pegawainya itu, tinggallah kalian di sini. Kami nanti berdua akan kembali. Wah, Bapak Abraham adik-adik punya iman yang sangat besar. Percaya kepada Tuhan kalau nanti mereka akan kembali berdua bersama dengan Ishak. Padahal tadi Tuhan bilang apa? Kalau Ishak akan menjadi korban persembahan. Nah, mereka akhirnya adik-adik, Bapak Abraham dan Ishak melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan berdua, kemudian Ishak bertanya sama bapaknya, "Papa, di mana korban persembahannya?" Nah, yang Ishak tahu itu korban persembahan itu biasanya apa tadi Rasul bilang? Hewan adik-adik, biasanya itu domba atau kambing. Ishak tanya, "Papa, mana korban bakarannya?" Itu membuat hati Bapak Abraham dia lagi sedih adik-adik. Tetapi Bapak Abraham punya iman. Iman artinya apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Abraham ini punya iman yang besar, percaya akan janji Tuhan. Bapak Abraham bilang sama anaknya, nanti Tuhan akan sediakan. Nah, adik-adik mereka lanjutkan perjalanannya hingga tiba di tempat yang Tuhan tunjukkan.
Di situ Bapak Abraham menyusun batu-batu adik-adik untuk sebuah mezbah, kayak meja gitu adik-adik ya, untuk meletakkan korban bakaran di situ. Nah, kemudian setelah itu Bapak Abraham mengambil anaknya Ishak dan dia ikat Ishak. Kemudian dia taruh di atas mezbah. Wah, pas Ishak berpikir ya, kok jadi saya ya yang jadi korban persembahan ini? Mana hewannya? Nah, tetapi waktu Bapak Abraham mau mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan berfirman adik-adik. Karena Tuhan sudah melihat iman dari Bapak Abraham ini, Bapak Abraham yang mau taat, yang mau percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan berfirman untuk tidak mengorbankan Ishak adik-adik. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan sudah sediakan di belakang Bapak Abraham, ternyata ada apa adik-adik? Domba yang tanduknya tersangkut. Nah, itulah yang menjadi korban bakaran. Nah, adik-adik, Tuhan menyediakan korban persembahan itu sehingga Ishak tidak menjadi korban persembahan. Nah, adik-adik, Bapak Abraham itu rela memberikan anaknya satu-satunya yang dia sayangi karena dia mau taat kepada Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Nah, sama juga adik-adik dengan Bapa di sorga. Nah, dia juga mempunyai anak satu-satunya yang sangat dia sayangi, yaitu Yesus Kristus adik-adik. Tapi Allah Bapa di surga rela memberikan anaknya yang satu-satunya yang dia sangat sayangi itu untuk apa adik-adik? Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik, dosa Lause, dosa semua orang, sehingga kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan dan percaya janji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Abraham. Nah, Tuhan bilang kalau nanti anak-anak Bapak Abraham itu akan sangat banyak jumlahnya, seperti bintang di langit. Ayo, siapa di sini yang bisa hitung bintang di langit kalau malam hari? Ada yang hitung? Banyak sekali kan adik-adik. Dan juga Tuhan bilang nanti juga jumlahnya akan seperti pasir di pantai adik-adik. Wah, pasir di laut. Nah, adik-adik, jumlahnya juga sangat banyak. Nah, Tuhan berkata akan nanti anak-anak Bapak Abraham itu akan sangat besar, akan menjadi bangsa yang besar, jumlahnya sangat banyak. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Bapak Abraham yang memiliki iman, yang mau percaya dan taat kepada janji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau percaya akan janji Tuhan? Nah, dan percaya juga adik-adik kalau Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang adik-adik perlukan. Tuhan akan sediakan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause ya, berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mau taat dan percaya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau hayat hafalan. Ayo, semuanya berdiri, ikuti Lause ya. Oke. Semuanya siap? Siap? Gerak? Gimana? Ya, ayo semuanya adik-adik berdiri, kita mau ayat hafalan. Nah, Ibrani, ayo tangannya seperti Alkitab adik-adik. Ibrani pasal 11 ayat 8a. Oke. Karena iman Bapak Abraham taat. Nah, sekali lagi ya adik-adik ya. Ibrani pasal 11 ayat 8a. Karena iman Bapak Abraham taat. Nah, sekali lagi ayo coba adik-adik. Sekali lagi ya, ayo kita hafalkan sama-sama. Ibrani
pasal 11 ayat 8a. Karena iman Bapak Abraham taat. Nah, oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau aktivitas. Nah adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Ayo adik-adik ambil selembar kertas HVS seperti ini yang warna putih. Nah, jika ada di rumah, adik-adik ambil ya kertas seperti ini. Nah, kemudian adik-adik kertas ini kita lipat seperti ini. Dari ujung sini adik-adik kita lipat. Nah, menjadi seperti ini. Ayo adik-adik ratakan. Nah, setelah dilipat seperti ini, adik-adik lipat lagi ya, ujung yang di sini ya, sebelah sininya dilipat lagi ke sini. Nah, sehingga membentuk seperti ini adik-adik, seperti rumah. Nih, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kita lipat dua lagi adik-adik. Nah, kita lipat dua seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, kita lipat lagi adik-adik ya. Kita lipat lagi di tengahnya ini, kita lipat. Ayo, dilipat lagi. Nah, lipat. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ayo, semuanya sudah jadi seperti ini di rumah. Nah, oke, sudah. Jika sudah adik-adik, sudah terlipat seperti ini, dirapikan. Nah, dibuka kembali. Lihat, langsung ada kasih garis adik-adik ya. Ada kasih garis di tengah ini. Kelihatan kan garisnya ya. Nah adik-adik garis ini adik-adik gunting. Nah ayo nanti minta ya bantuan sama mama, papa atau kakak di rumah ya adik-adik ya. Untuk bantu guntingkan garis yang ini, yang di tengah ini. Nah langsung gunting ya. Oke. Nah adik-adik jika sudah digunting, adik-adik bisa buka. Jadi bentuk apa ya adik-adik ya? Nih lihat, jadi bentuknya apa adik-adik? Salib. Nah bentuk salib. Apakah adik-adik di rumah berhasil membuatnya? Nah jika adik-adik setelah membuat ini berhasil, kita mau tulis adik-adik tulisan di dalam salib ini. Nah adik-adik setelah tadi bentuknya salib, nah kita tulis, ada tulisan ini adik-adik, bisa baca. Nah tulisannya itu adalah trust in God. Nah jadi adik-adik tulis seperti ini ya, trust in God. Nah setelah tulis, adik-adik tulis seperti ini, adik-adik boleh warnai salibnya. Ini kan masih warnanya putih. Kalau adik-adik mau warnai misal merah atau hijau, kuning, terserah adik-adik. Atau adik-adik mau kasih warna-warni atau mau gambar-gambar apa gitu, boleh ya adik-adik ya, di samping yang kosong-kosongnya ini. Nah ini aktivitas kita hari ini adik-adik. Jika adik-adik sudah membuatnya, adik-adik bisa posting di grup sekolah minggu. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.